Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pada hari ini, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, yang terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita dalam tangan kasih Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada hari ini yang menjadi pelajaran kita pada hari ini yaitu mata pelajaran IPA, ya, pelajaran IPA. Yang kita pelajari di dalam materi IPA ini nanti ada judul besarnya di situ adalah mengenai struktur tubuh manusia. Jadi yang kita pelajari nanti bagian tubuh manusia dalam sistem pencernaan manusia. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Apa-apa saja yang menjadi dan apa-apa saja dan bagaimana fungsi alat pencernaan pada manusia. Yang kalian tahu dulu apa saja yang menjadi alat pencernaan pada manusia itu? Apa? Ada mulut. Itu alat pencernaan manusia paling awal, yaitu mulutnya. Nanti kita bahas satu persatu. Di atas sudah ada gambarnya nanti. Dan sebelum itu dulu kita harus tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu adalah kumpulan organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu pengertian dari sistem alat pencernaan pada manusia, yaitu alat yang berfungsi untuk mencerna makanan. Jadi apa yang kita makan melalui mulut, maka sistem pencernaan ini ya mencerna makanan tersebut supaya menjadi senyawa-senyawa di dalam tubuh kita. Kemudian organ-organ di dalam sistem pencernaan tersebut mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut, ketika makan masuk di dalam mulut sampai menjadi tinja yang dikeluarkan oleh anus. Nah, itu saluran terakhir pada pencernaan manusia. Tadi saluran pertamanya apa? Mulut. Yang menjadi saluran terakhirnya adalah anus. Pertama, berikut ini organ sistem pencernaan pada manusia. Ini gambarnya di atas, media. Ini kita berikan contoh yang itu namanya mulut. Nah, ini alat sistem pencernaan kita yang pertama. Jadi kita mengambil makanan, kita kasih di dalam mulut. Nah, pengertiannya, mulut menjadi organ pertama dalam sistem pencernaan kita. Makanan yang masuk melalui bibir akan ditangkap dengan pipi dan di lidah. Itu yang ada di dalam mulut kita, yaitu pipi dan di lidah, ya kan? Dengan lidah kita bisa merasakan rasa dari makanan yang kita makan. Jadi lidah itu menjadi alat pembeda rasa. Halo. Kemudian sementara itu gigi berguna untuk mencerna makanan secara mekanik.
Gigi itu adalah kita gunakan untuk mengunyah supaya makanan itu hancur dalam mulut. Kemudian selain proses pencernaan mekanik, di dalam mulut juga terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibutuhkan oleh beberapa enzim seperti amilase, ptyalin, dan juga enzim beltase. Nah, itu fungsi mulut bagi sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah mulut mengunyah makanan tersebut, maka alat sistem yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini adalah alat maksudnya makanan ke dalam perut. Itu dia kerongkongan. Setelah proses di mulut, makanan akan menuju kerongkongan sebelum masuk ke lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan meremas yang disebut dengan gerakan peristaltik. Akibat gerakan peristaltik inilah makanan dapat terdorong ke lambung. Jadi itu fungsi kerongkongan. Sistem yang ketiga yaitu lambung. Ini gambar lambung. Jadi apapun makanan kita yang sudah kita makan, jadi itulah gudangnya. Gudangnya adalah lambung, apapun itu. Mau nasi, mau sayur, disitulah semua mereka bergabung di dalam lambung. Lambung berada di bagian perut, tepat di bawah dada, sama seperti mulut. Lambung juga melakukan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan secara mekanik, makanan akan dihaluskan menggunakan gerakan otot-otot lambung. Adapun proses pencernaan secara kimiawi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai enzim seperti 1. Enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amonium. Enzim yang kedua yaitu enzim renin, artinya mengubah protein menjadi kasein. Yang ketiga H1, artinya asam klorida, yang berfungsi untuk memecahkan protein dan juga melawan virus serta bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan kita. Yang berikut sistem pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Inilah usus halus kita. Seperti begini bentuk usus halus di dalam perut kita. Yang artinya setelah diproses di lambung, makanan akan menuju ke usus halus dan melewati 3 bagian usus. Ketiga bagian tersebut adalah duodenum, artinya usus 12 jari atau jejunum. Kedua, usus kosong, artinya dan ileum, usus penyerapan. Itu ada 3 usus yang dilewati makanan setelah di lambung. Di usus halus, makanan akan kembali mengalami proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dan pankreas, empedu dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan hiperlase. Bahasa itu adalah bahasa yang digunakan dalam mereka yang menyusun materi. Jadi kemudian di usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh
sari makanan ini akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kelima yaitu rektum. Inilah rektum. Setelah diproses oleh usus, inilah yang namanya rektum. Artinya makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan bergerak ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga meninggalkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna lebih lanjut. Sisa makanan ini dikenal sebagai tinja atau fase. Itu ya, itu arti dari rektum. Rektum terdapat sensor-sensor yang akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menentukan apakah fase ini perlu dikeluarkan atau tidak. Jadi yang mengkoordinir mereka semua adalah kembali kepada otak. Itu yang menggerakkan nanti semua enzim rektum. Yang keenam adalah anus. Ini anus. Ya. Anus itu alat pencerna yang terakhir. Alat pencerna ini adalah alat yang mengeluarkan kotoran yang tidak bisa dicerna oleh rektum. Ya, yang tidak bisa dicerna oleh rektum, maka dia mengeluarkan melalui anus. Anus itu merupakan pintu terakhir ya dalam sistem pencernaan manusia dan merupakan tempat tinja keluar. Anus memiliki otot yang menahan fase agar tidak keluar dari rektum. Jika belum saatnya, otot ini juga berfungsi untuk mencegah kita agar tidak buang air besar secara spontan saat sedang tidur. Nah, itu fungsi anus, yaitu alat sistem pencernaan manusia yang terakhir yang mengeluarkan kotoran. Itu penjelasan dari sistem pencernaan manusia. Tadi ada 6. Yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada rektum, ada anus. Itulah alat sistem pencernaan pada manusia. Sistem alat pencernaan ini terdapat di mana? Di bagian dalam tubuh manusia. Jadi kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu karena dia berada di bagian dalam. Nah, itu dari penjelasan saya materi ini, jika memang ada yang masih kurang dipahami, kurang dimengerti, maka saya berikan waktu untuk bertanya kembali. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Anda semua sudah paham, sudah mengerti apa saja fungsi dari alat-alat pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, rektum, dan anus. Nah, kalau kita melihat dari gambar, ini gambar yang sudah sempurna, mulai dari mulut, yang maksud tadi melalui mulut, lalu kerongkongan, ini kerongkongannya menuju lambung. Lambung tadi menjadi gudang, ya, gudang bagi semua makanan yang dimakan oleh mulut. Setelah mereka bersatu di dalam lambung, maka ada 3 tadi usus. Ada usus halus dan ada usus
besar. Jadi makanan yang sudah ada di lambung tersebut, jika tidak bisa lagi dicerna oleh usus halus dan usus besar, maka dia akan bereaksi menuju rektum. Ya, dia akan bereaksi menuju rektum. Jadi dia akan keluar. Keluarnya di mana? Di anus. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jadi harapan saya atau harapan kita setelah nanti kita mempelajari ini, tolong diulang kembali di rumah, ya. Tolong diulang kembali di rumah, dipahami, membaca buku kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin karena juga waktu les kita mau habis, jadi kita sekian saja dulu materi kita dan kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita pulang atau istirahat, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini dan saya sapa kita semua selamat pagi. Selamat pagi.